Halo teman-teman muda, gimana kabar kalian? Udah berterima kasih belum hari ini? Kalau kalian tanya sama siapa, ya berterima kasih sama diri sendiri, diri kita masing-masing. Kenapa? Karena udah mau berjuang sampai detik ini, sehingga aku dan kamu, kita semua bisa berkumpul secara langsung bertatap muka di pertemuan ini. Oke, kalian pernah denger nggak lagu ini? Lagu It Gitaf yang judulnya Berakhir di Aku. Coba dengerin ya. Tekan dari segala sisi, seringkali hilang arti. Aku hidup untuk siapa? Ku sudah tidak nyaman lagi, bermimpi pun tahu diri. Apa sebaiknya pergi jika semua bersandar padaku? Lalu aku bersandar kemana? Lagu ini liriknya tuh dalam banget ya teman-teman, buat apalagi relate sama kita Gen Z gitu. Gen Z dengan permasalahan hidupnya yang rumit dan pelik, kesepian, tekanan, dan tuntutan yang dihadapi. Gak sedikit dari mereka yang memilih self-harm sebagai sebuah pelarian. Dan mungkin teman-teman yang ada di sini pernah mengalami itu. Dan kabar baiknya sudah sembuh dari itu, karena di luar sana yang kita temuin banyak teman-teman muda kita yang justru mengambil pilihan terburuk, yaitu suicide. Kadang juga keluarga sebagai tempat yang harusnya paling nyaman buat kita ketika berada di titik terendah, justru malah gak jadi rumah buat kita untuk pulang ketika kita berada di fase terendah dalam hidup kita. Nah, disinilah kita semua butuh yang namanya support system yang selalu menemani, mendukung, menyemangati, bahkan memberi dunia yang baru buat kita. Kita butuh yang namanya sahabat. Kita butuh kehadiran seorang sahabat. Kayak Kak Luna nih di film Home Sweet Loan. Mungkin beberapa teman-teman yang udah nonton pasti tahu gimana sih struggle-nya Kak Luna sama masalah-masalah hidupnya. Mulai dari ekonomi, terus keluarga, dan percintaan dia gitu. Tapi satu hal yang baik adalah sahabat-sahabatnya selalu ada buat dia. Meskipun relate nih sama teman-teman yang ketika ada masalah, lagi sedih, tiba-tiba ditanya sama temen, kamu kenapa gitu. Seketika kayak pertahanan kita yang berdandan tidak apa-apa, lagi nggak apa-apa tuh langsung runtuh, langsung nangis gitu. Kebanyakan dari kita pasti kalau ditanya kamu kenapa tuh kayak langsung justru malah sedih gitu kan. Tapi kita butuh teman-teman, kita butuh sahabat yang bakal bilang ke kita, gue minta maaf banget nih, nggak tahu kalau lo lagi ngalamin masalah sebesar ini. Ini salah satu dialog Anish, salah satu sahabat Kak Luna yang ada di film Home Sweet Home. Kita butuh sosok sahabat yang kayak gitu. Dan mungkin beberapa dari teman-teman ada yang dalam hati kayak gitu, terus gimana, aku nggak punya sahabat, aku nggak punya sosok sahabat itu. Mungkin teman-teman belum menyadarinya. Sekarang ini kita punya sahabat yang sama. Kita semua punya sahabat yang sama. Sahabat yang selalu ada buat kita, mencintai kita, bahkan rela berkorban, mengorbankan nyawanya untuk kita. The one and only is Jesus. Yap, Yesus, satu-satunya sahabat yang rela mengorbankan nyawanya demi sahabatnya. Dan sebagaimana Yesus yang telah berkorban untuk kita, kita pun diajak untuk melakukan hal yang sama. Berkorban buat teman kita, entah itu lewat tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Injil Yohanes dalam perikop perintah untuk mengasihi mengajak kita nih, anak-anak Papi J, untuk juga dapat menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Terutama teman-teman kita nih yang masih mengalami mental breakdown. Menjadi sahabat yang baik bukan hanya sekedar dengan kata-kata, motivasi, atau saran, tetapi dengan menemani dan menjadi pendengar yang baik untuk dia, memberikan semangat, dan memberi alasan untuk dia tetap berjuang dan bahagia. Alih-alih memilih self-harm, self-love dipilih untuk menjadi pelarian ketika kita berada dalam segala situasi yang membuat kita mungkin terpuruk dan sedih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, beribadah permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala